Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau kalian sehat tentunya, semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih keberkahan. Nah, di sini bersama channel Tati Artise Wonosobo, saya Ayu Dewi ingin bagi tahu ke kalian semuanya, yaitu resep atau cara mengatasi was-was ya. Cara mengatasi was-was itu banyak perihal dan banyak masalah dan banyak karakter. Kenapa saya bilang begitu? Setiap orang itu tidak sama. Setiap orang itu beda-beda, pikirannya juga beda ya. Yang pertama, kenapa kok bisa penyakit was-was? Jangan sepele sama penyakit was-was ya. Penyakit was-was ini bisa parah kalau kalian merasa cuek ya, bisa baik kalau kalian pikiran, hati semuanya ikhlas ya. Yang pertama adalah gampang lupa dan gampang stres. Gampang lupa dan gampang stres ya. Kita harus menjaga mental, pikiran atau pikiran kita bisa rileks. Seumpama contoh satu, kalian was-was waktu kalian mau nganter anak sekolah atau anak kalian mau masuk SMP, SMA atau mau masuk SD atau PAUD ya, kalian selalu was-was mereka. Kenapa selalu was-was? Nanti bilangnya kalian gini, oh nanti kalau anak saya sekolah jangan-jangan nanti dia nggak bisa mandiri, jangan-jangan nanti dia makannya kurang atau bergaulnya sama teman kurang. Nah itu yang bikin pikiran kalian ya nggak rileks, jadi pikiran kalian itu penuh dengan was-was. Contohnya lagi, saya mau pulang ke Indonesia tapi saya takut itu naik pesawat, nanti kalau naik pesawat gini-gini gimana ya. Nah pikiran yang berwas-was itu kebanyakan pikiran yang berandai-andai ya, berandai-andai. Kenapa saya bilang pikiran berandai-andai? Pikiran yang belum tentu kita sampai atau yang belum tentu kita lakukan ya, itu namanya was-was ya. Makanya jadi orang itu jauhkan dari pikiran was-was ya, karena pikiran was-was itu sangat mengganggu kita juga ya, mengganggu aktivitas kita juga mengganggu pikiran kita. Nah seandainya kayak contohnya saya sendiri kan sebagai TKW ya, sebagai TKW Taiwan, tentunya kalau kita nggak ada kepentingan, kalau kita nggak ada tujuan, mungkin kita meninggalkan keluarga, anak, suami itu berat ya, sangat-sangat berat ya. Siapa sih yang mau dipisahkan, yang mau dijauhkan sama suami dan anak? Kemungkinan besar nggak ada ya. Karena tekanan dan karena ekonomi, maka saya berani keluar dari negara Indonesia, saya bekerja di Taiwan. Contohnya begitu ya. Makanya untuk semua TKW atau mbak-mbak yang merantau di sini, kalian jangan banyak was-was. Karena kalian banyak was-was itu akan menjadi beban pikiran kalian ya. Hati nggak ikhlas, pikiran berantakan, nanti akhirnya kalian kerja juga nggak stabil atau kerja kalian nggak karuang ya. Was-was juga itu kalian perlu terapi sama dokter ya, dokter psikis tentunya, dokter mental tentunya. Kalau nggak bisa kalian terapi sendiri atau kalian nggak bisa mengatasi sendiri ya, begitu. Was-was penyakit jangan dianggap sepele, dia jadi mainan setan pikiran itu ya. Kenapa selalu was-was? Kalau pikiran kita nggak menentu, pasti pikiran kita itu dikuasai oleh setan. Setan itu paling cepat dan paling senang kalau pikiran kita kosong, pikiran kita lagi galau, pikiran kita lagi kacau, semua setan itu akan mendekat ya. Jadi kalian banyaklah istighfar, banyaklah berdoa, baca bismillah, baca surat-surat pendek untuk
mengademkan dan menetralkan pikiran kita. Ya. Itu. Yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya, tetapkan niat tulus. Ya itu tadi saya bilang, tetapkan niat tulus dan ikhlas. Kenapa Mbak Tati kok niatkan niat tulus dan ikhlas? Segala-galanya kalau kalian bekerja dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan pikiran yang dingin, pasti akan baik. Ya, kalau nggak percaya silahkan kalian praktekkan. Kalau kalian mikir, tapi maksudnya yang dipikir tuh losdol lah. Jangan pikir banget masuk hati, jangan. Kalau kita kerja di luar negeri, pikiran kita nggak menentu, pikiran kita itu ke Indonesia, mikir yang enggak, mikir yang enggak karuang. Kalian sendiri di sini akan kalian stres. Ya, kenapa saya bilang stres? 1, kita jauh dari keluarga. 2, kita jauh dari sanak saudara. Kita di sini mencari rezeki. Kalau badan kita nggak stabil atau pikiran kita kacau, tentunya itu sangat mengganggu pekerjaan kita. Sedangkan kalau kita kerja di luar negeri gini, kita jaga orang tua, kita harus banyak kesabaran dan banyak istighfar. Ya, saya nggak perlu contohkan. Kalau kalian merasa TKW, pasti kalian akan paham itu. Ya, akan paham itu, akan mengerti itu. Ya, bagaimana cara kerja kita, bagaimana kalau malam kita begini begitu, ya. Kita kerja di sini itu kalau malam begadang. Kalian bisa lihat mata saya? Ya, kurang tidur. Ya, nggak apa-apa. Itu sudah kita niatkan, ya. Kita sudah bismillah. Yang kelima, ya. Was-was itu ya ditakuti menjadi terus dan mengingat. Ya, terus dan mengingat. Maksudnya begini. Kalau kita was-was, ya, kita was-was itu kita itu selalu mengingat-ingat, dan selalu mengatakan seandainya dan seandainya. Namanya seandainya dan seandainya itu nggak ada putusnya. Tapi kalau kalian bertindak tegas, jangan melakukan hal yang negatif, masukkan hal yang positif, insya Allah pikiran kalian itu akan tentrem. Orang itu bekerja dan orang itu merantau hanya satu yang dia pentingkan, yaitu badan sehat, pikiran sehat, jasmani rohani sehat. Ya, begitu. Itu udah cukup untuk kalian berkarya dan untuk kalian bekerja. Ya, yang selanjutnya adalah ya, pokoknya was-was itu kalian cuek-cuek saja lah ya. Pokoknya cuek, jangan terlalu dipikirin gitu ya. Masa bodoh ya, kita boleh mikir tapi jangan terlalu ya, jangan terlalu. Kita masa bodoh aja, masa bodoh lah. Ya, seumpama aku mau beli mobil tapi kok duitnya belum ada. Ya nggak apa-apa, sabar dulu. Ya, sabar dulu, jangan langsung kalian mau beli mobil nggak ada duit, kalian pinjem bank, tambah mumet. Ya, tambah mumet gitu ya. Seumpama kalian pinjem bank 250 juta per bulan, kalian harus setor 10 juta, 7 juta. Ya kalau kalian punya duit terus, iya kalau kalian sehat terus, iya kalau kalian hidup terus. Yang pikir adalah masa panjangnya. Kita nyelengin dikit-dikit, kalau sudah ngumpul baru kita beli, insya Allah akan kelaksana. Ya, kita hanya berdoa dan berdoa saja. Segala sesuatu kalau kita akhirin dengan doa, pasti Allah itu tidak akan tidur, akan mengerti umatnya. Ya, yang selanjutnya, ya, mau jadi TKW mikirin suami, udah tadi saya bilang, mikirin mau jadi TKW mikirin suami, mikirin anak, mikirin harta. Sudah sampai sini juga masih mikir, aku harus punya rumah, aku harus beli sawah, aku harus beli mobil. Sedangkan gaji di sini berapa? Oke, kalian di rumah masih bujang, nggak mikir siapa-siapa, duit kalian utuh. Satu hari 20.000 NT atau
kalian bisa menghasilkan 10 juta, kalian cut, kalian celengin, ya bisa itu. Gitu ya kalau masih bujang. Ya intinya kita harus ikhlas dan mantep ya. Relax, santai, jangan banyak khawatir, jangan banyak hayalan dan impian. Ya, kita kerja nyata saja. Ya, begitu. Nah, sekian dululah ya cerita saya tentang mengatasi was-was. Was-was adalah pusatnya dari pikiran kita, dari pikiran kanan kiri, badan dan hati. Ya udah sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasuduran, selamat dari channel Tati Artis Wonosobo. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke semua media sosial kalian semuanya supaya channel Tati tambah maju dan berkembang. Bye.